Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faizatul Mairati Zahra, NIM 2346008. Saya di sini akan mempresentasikan tentang ejaan bahasa Indonesia. Topik utama penulisan kata pada ejaan bahasa Indonesia. A. Kata dasar. Kata yang berupa kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan. Misalnya, Ibu percaya bahwa engkau tahu. Kantor pajak penuh sesak. Buku itu sangat tebal. B. Kata turunan. 1. Imbuhan, awalan, sisipan, akhiran ditulis serangkai dengan kata dasarnya. Misalnya, bergetar, dikelola, penetapan, menengok, mempermainkan. 2. Jika bentuk dasar berupa gabungan kata, awalan atau akhiran ditulis serangkai dengan kata yang langsung mengikuti atau mendahulunya. Lihat juga keterangan tentang tanda hubung bab 5 pasal ayat 5. Misalnya, bertepuk tangan, garis bawahi, menganak sungai, sebarluaskan. 3. Jika bentuk dasar yang berupa gabungan kata mendapat awalan dan akhiran sekaligus, unsur gabungan kata itu ditulis serangkai. Lihat juga keterangan tentang tanda hubung bab 5 pasal ayat 5. Misalnya menggarisbawahi, menyebarluaskan, dilipat gandakan, penghancur leburan. 4. Jika salah satu unsur gabungan kata hanya dipakai dalam kombinasi, gabungan kata itu ditulis serangkai. Misalnya adipati, aerodinamika, antar kota, anumerta, audiogram, awahama, bikarbonat, biokimia, catur tunggal, dasawarsa, dan lain sebagainya. Catatan 1. Jika bentuk terikat diikuti oleh kata yang huruf awalnya adalah huruf kapital, di antara kedua unsur itu harus dituliskan tanda hubung min. Misalnya, non, Indonesia, pan, Afrikanisme. 2. Jika kata maha sebagai unsur gabungan diikuti kata esa yang bukan kata dasar, gabungan itu ditulis terpisah. Misalnya, mudah-mudahan Tuhan yang Maha Esa melindungi kita. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Oke, kata ulang. Bentuk ulang ditulis secara lengkap dengan menggunakan tanda hubung. Misalnya, anak-anak, buku-buku, kuda-kuda, mata-mata, hati-hati, undang-undang, biri-biri, kupu-kupu, kura-kura, laba-laba, sia-sia, gerak-gerik, hura-hura, lauk-lauk, dan lain sebagainya. Oke, gabungan kata. Bantuan tambahan. 1. Gabungan kata yang lazim disebut kata majmuk, termasuk istilah khusus. Unsur-unsurnya ditulis terpisah, misalnya duta besar, kambing hitam, kereta api cepat luar biasa. Mata pelajaran, meja tulis, model linier, orang tua, persegi panjang, rumah sakit umum, simpang 4. 2. Gabungan kata termasuk istilah khusus yang mungkin menimbulkan kesalahan pengertian dapat ditulis dengan tanda hubung untuk menegaskan pertalian unsur yang bersangkutan. Misalnya, alat pandang dengar, anak istri saya, buku sejarah baru, mesin hitung-hitungan, ibu bapak kami, buat jam, orang tua muda. 3. Gabungan kata berikut ditulis serangkai. Misalnya, ada kalanya, akhirul kalam, alhamdulillah, astagfirullah, bagaimana, barangkali, bila mana, bismillah, beasiswa, bela sungkawa, bumi putra, daripada, dharma bakti, dharma wisata, duka cita halal bihalal, hulu balang, kacamata, dan lain sebagainya. Kata gantiku, kaumu, dannya. Kata gantiku dan kau ditulis serangkai dengan kata yang mengikuti. Kumu, dannya ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya. Misalnya, apa yang kumiliki boleh kau ambil. Bukuku, bukumu, dan bukunya tersimpan di perpustakaan. F. Ada kata depan. Kata depan, di, ke, dan dari. Kata depan, di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya, kecuali di dalam gabungan kata yang sudah lazim dianggap sebagai satu kata. Dianggap sebagai satu kata seperti kepada dan daripada.
Dia juga bab 3 pasal D ayat 3 misalnya. Kain itu terletak di dalam lemari. Bermalam sajalah di sini. Di mana Siti sekarang? Mereka ada di rumah. Ia ikut terjun di tengah kancah perjuangan. Kemana saja ia selama ini? Kita perlu berpikir 10 tahun ke depan. Mari kita berangkat ke pasar. Saya pergi ke sana, sini mencarinya. Saya pergi ke sana, sini untuk mencarinya. Ia datang dari Surabaya kemarin. Catatan, kata-kata yang dicetak miring di bawah ini ditulis serangkai. Si Amin lebih tua daripada si Ahmad. Saya percaya sepenuhnya kepadanya. Kesampingkan saja persoalan yang tidak penting itu. Ia masuk lalu keluar lagi. Surat perintah itu dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 11 Maret 1966. Bawa kemari gambar itu. Kemarikan buku itu. Semua orang terkemuka di desa hadir dalam kenduri itu. G. Ada kata si dan sang. Kata si dan sang tulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya, harimau itu marah sekali kepada sang kancil. Surat itu dikirimkan kembali kepada si pengirim. Ada H bagian partikel. Satu partikel lah dan kah dan tah ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya. Misalnya, bacalah buku itu baik-baik. Apakah yang tersirat dalam surat itu? Jakarta adalah ibu kota Republik Indonesia. Siapakah gerangan dia? Apakah gunanya bersedih hati? Dua partikel pun ditulis terpisah dari kata yang mendahulunya. Misalnya, apapun yang dimakannya, ia tetap kurus. Hendak pulang pun sudah tak ada kendaraan. Jangankan 2 kali, 1 kali pun engkau belum pernah datang ke rumahku. Jika ayah pergi, adik pun ingin pergi. Catatan. Kelompok yang lazim dianggap padu, misalnya adapun adaipun ataupun bagaimana, biarpun, kalaupun, kendatipun, maupun, meskipun, sekalipun, sungguh pun, walaupun ditulis serangkai. Misalnya, adapun sebab-sebabnya belum diketahui, bagaimanapun juga akan dicobanya menyelesaikan tugas itu. Baik mahasiswa maupun mahasiswi ikut berdemonstrasi. Sekalipun belum memuaskan, hasil pekerjaan dapat dijadikan pegangannya. Walaupun miskin, ia selalu gembira. 3. Partikel per yang berarti mulai, demi, dan tiap ditulis terpisah dari bagian kalimat yang mendahului atau mengikutinya. Misalnya, pegawai negeri mendapatkan kenaikan gaji per 1 April. Mereka masuk ke dalam ruangan 1/1. Harga kain itu seharga 2.000 per helai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.